الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، حديثنا هذا اللقاء عن شهر رمضان المبارك، لا سيما ونحن على مقربة من مقدم هذا الشهر العظيم والموسم المبارك الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنمنا أجمعين خيراته وبركاته. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini sebentar lagi akan datang dan semoga kita semua bisa sampai kepada bulan mulia tersebut. نعم أيها الإخوة، حديثنا عن إقبال شهر رمضان، وكما تعلمون أنه قد بقي على دخول هذا الشهر المبارك أيام معدودات، ثم يطل بخيراته العميمة وأفضاله الكريمة وبركاته المتوالية. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan yang mulia ini sebentar lagi akan datang, ya beberapa hari lagi akan mendatangi kita semua dengan keberkahannya, dengan keutamaan-keutamaannya dan kemuliaan-kemuliaannya. شهر رمضان قد أقبل، وإقباله لدى المسلمين له شأن عظيم ووقع كبير في نفوسهم، لأنهم يتشوفون إلى مجيئه ويتطلعون إلى قدومه ويتباشرون عند دنوه ويفرحون به إذا دخل فرحا عظيما لما يعلمونه عن هذا الموسم العظيم المبارك من الخيرات العظيمة والخصائص الجليلة التي تميز بها هذا الشهر واختص بها من بين سائر الشهور. Bulan Ramadan sebentar lagi akan datang, dan tentunya kedatangan bulan Ramadan mempunyai kedudukan yang sangat agung di hati-hati kaum muslimin, karena seluruh kaum muslimin menanti kedatangan bulan ini. Mereka semua telah menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan, dan mereka semua berbahagia dengan dekatnya bulan Ramadan, yang mana kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang sangat besar, karena mereka semua kaum muslimin mengetahui bahwasanya musim inilah musim yang penuh berkah, musim yang penuh dengan kebaikan, musim yang penuh dengan kekhususan tertentu, yang mana musim ini atau bulan ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. أيها الإخوة المستمعون، ومن أكرمه الله جل وعلا وفسح في أجله ومد في عمره ليصل ويبلغ هذا الشهر الكريم، فهذه منة عظيمة على العبد ليشارك أهل الإسلام في قطف جنى هذا الموسم العظيم المبارك، موسم الطاعة والإيمان والتقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, panjangkan umurnya untuk sampai kepada bulan yang mulia ini, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena pada bulan Ramadan seorang muslim bisa ikut serta memetik buah dari bulan yang agung ini, karena bulan ini adalah musim ketaatan, musim keimanan, dan musim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد جاء في السنة الصحيحة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقوله قد جاءكم رمضان أي إن هذه بشارة وتهنئة لكم وإخبار بأمر عظيم تحقق لكم، وهو أن رمضان قد جاءكم وأنتم تتمتعون
بالصحة والعافية وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda atau memberi kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan kepada para sahabatnya ketika menjelang datang bulan Ramadan, yaitu dengan ucapan beliau, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan di dalam bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam tersebut, berarti dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini adalah kabar gembira dan ucapan selamat untuk kalian, karena kalian telah mendapatkan sesuatu yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan yang mendatangi kalian, dan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kalian berada dalam keamanan dan keimanan, serta berada dalam kondisi selamat dan kondisi Islam. فهذا شهر رمضان قد جاءكم وهو موسم عظيم للإقبال على الله ولمحاسبة النفس وللقيام بطاعة الله وللبعد عن الأمور التي حرمها الله جل وعلا. Bulan Ramadan sebentar lagi akan datang, dan bulan ini adalah bulan yang agung, bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan untuk kita berintrospeksi diri kita masing-masing, bulan yang harus kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. وفي هذه الكلمة تحريك للقلوب لتستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته، أي فتهيأوا له واستعدوا لمجيئه واستقبلوه بأحسن استقبال وضيفوه بأحسن ضيافة. فالناس يبشر بعضهم بعضا بقدوم أو إقبال الأمور المهمة والأمور العظيمة ليتهيأوا لها ويستعدوا. وشهر رمضان ضيف كريم ووافد عزيز على نفس كل مؤمن، وكل مؤمن يفرح بهذا الضيف فرحه بأعظم ضيف وأكرم وافد عليه. أرأيت الشخص الكريم الذي يتمتع بالسخاء والجود والبذل والعطاء عندما يقدم عليه ضيف عزيز القدر عالي المكانة رفيع الشأن، كيف يكون استقباله لضيف هذا شأنه، وكيف يكون فرحه به، وكيف تكون ضيافته له. Dalam ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan tadi, ada gerakan atau akan menggerakkan hati-hati kita agar kita mengingat bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat tinggi kedudukannya. Maka bersiap-siaplah untuk menyambut bulan tersebut. Sambutlah bulan tersebut dengan sambutan yang baik. Terimalah dia dengan penerimaan yang baik. Dan orang-orang senantiasa saling mengucapkan selamat di antara sesama mereka untuk menyambut perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung, agar mereka menyambut kedatangan tamu tersebut. Dan bulan Ramadan adalah tamu yang mulia, tamu yang agung di hati setiap orang yang beriman. Dan setiap orang yang beriman tentu berbahagia dengan datangnya tamu ini. Ya, perhatikanlah apabila ada seorang yang mulia, seorang yang dermawan, seorang yang rajin suka bersedekah, ketika datang kepadanya seorang tamu yang agung, tamu yang mulia, tentu dia akan menyambut tamu tersebut dengan sambutan yang istimewa. Tentu bagi kita Ramadan juga adalah tamu yang istimewa yang harus kita sambut dengan sambutan yang istimewa pula. أيها الإخوة المستمعون الكرام، قوله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان فيه التهيؤ لضيافة هذا الضيف العزيز، أي فتهيئوا لضيافة هذا الضيف وتهيئوا لإكرامه والقيام بحقه، وهيئوا أنفسكم لذلك، لأنه كما أنه يأتي سريعا يذهب سريعا، فتهيئوا له وأعدوا أنفسكم للقيام بالأعمال الجليلة والطاعات النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا ربكم بها.
فينبغي على المسلم أن يحسن استقبال شهر رمضان. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, maksudnya adalah bersiap-siaplah untuk menyambut tamu yang mulia ini. Persiapkanlah diri kalian, karena sebagaimana bulan Ramadan ini datang dengan cepat, dia pun akan pergi dengan cepat. Maka persiapkanlah diri kalian untuk melaksanakan amalan-amalan yang mulia, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kalian akan bahagia jika kalian mendapatkan pahala-pahala ibadah tersebut ketika kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menyambut bulan ini dengan sambutan yang istimewa. وهنا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما في كيفية استقبال هذا الشهر. ففئة من الناس يستقبلون هذا الشهر بالإقبال على الأسواق إقبالا شديدا ليشتروا أصناف الأطعمة وأنواع المأكولات وأطايب المطاعم، فيتسابقون على الأسواق وكأنهم قادمون على شهر أكل وإكثار من الأكل. Dan manusia tentu berbeda-beda dalam menyambut bulan ini. Sebagian di antara manusia ada yang menyambut bulan ini dengan bersegera menuju pasar-pasar. Mereka membeli berbagai macam makanan dan minuman, dan mereka berlomba-lomba menuju ke pasar untuk membeli makanan yang bermacam-macam dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, seakan-akan mereka menyambut bulan makan-makan, bulan minum-minum, dan bulan untuk bersenang-senang. لكن من الله عليه بالتوفيق وكلأهم برعايته وأحاطهم سبحانه بعنايته فإنهم يهيئون أنفسهم لرمضان، فتجد أحدهم تكثر أمامه الخواطر وتدور في خالده صنوف كثيرة من الخيرات، فيبدأ يرتب وقتا للقرآن، وقتا للذكر، وقتا للقيام ولمساعدة المحتاجين وللبذل ولمجالس العلم، فتتزاحم عليه الأفكار والأعمال التي سيقدمها في رمضان. Dan ada pula sebagian kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada mereka untuk menyambut bulan ini. Mereka menyiapkan diri mereka untuk menyambut Ramadan dengan cara memikirkan atau menyiapkan program-program yang sangat banyak. Ya, mereka mulai menyiapkan waktu untuk membaca Al-Quran, waktu untuk berzikir, waktu untuk qiyamul lail, waktu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, waktu untuk bersedekah, dan waktu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Sehingga ya, program-program ini bertumpuk di hadapan matanya, dan dia berusaha memikirkan bagaimana cara mengatur waktu-waktu tersebut. وبعض الناس يرى أن الشهر يضيق عليه، عنده مشاريع كثيرة وأعمال عديدة ومجالات واسعة للقيام بالطاعة، لكن الشهر يضيق عليه ولا يتسع لما عنده من أبواب الخير. Dan sebagian kelompok manusia yang lain ada yang merasa bahwasanya bulan ini sangat sempit untuk proyek-proyek kebaikan yang dia rencanakan. Dia melihat bahwasanya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan pada bulan ini. Akan tetapi dia melihat bahwasanya bulan ini sangat sempit dan tidak cukup untuk dia gunakan seluruhnya melaksanakan program-program kebaikan yang dia rencanakan. وهناك أناس يتعاملون مع شهر رمضان تعاملهم مع كل شهر، فيمضي عليهم شهر رمضان كما تمضي عليهم بقية الشهور، حتى إن الليلة التي جاء في القرآن أنها خير من 1000 شهر تمضي على هؤلاء مضي سائر الليالي، وهذه خسارة فادحة وغبن بين وإهدار لما لا يليق بالمسلم أن يهدره وأن يضيعه. Dan sebagian di antara kelompok manusia ada yang menyambut bulan Ramadan ini sebagaimana dia menyambut bulan-bulan yang lain, tidak ada bedanya. Dan Ramadan pun berlalu sebagaimana berlalunya bulan-bulan yang lain. Bahkan lebih parah lagi, sebagian di antara mereka sampai pada malam yang disebutkan bahwasanya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, banyak di antara mereka yang tidak ada bedanya malam tersebut dengan malam-malam yang lainnya. Dan inilah kerugian yang jelas, kerugian yang nyata
yang mana tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyanyiakan kesempatan yang besar dan mulia ini. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحسن استقبال هذا الشهر، وأن يحسن ضيافته، وأن يهيئ نفسه لأن يكون من أهل هذا الشهر صدقا وحقا. Maka dari itu para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya lah bagi kita semua untuk menyambut bulan ini dengan sambutan yang baik dan berusaha menjamu tamu ini dengan jamuan yang baik dan menyiapkan diri kita agar kita betul-betul menjadi orang yang berada pada bulan Ramadan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, jika malam pertama pada bulan Ramadan, jika telah masuk malam pertama pada bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu serta jin-jin yang durhaka juga akan dibelenggu. Pintu-pintu neraka akan ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Pintu-pintu surga akan dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Kemudian akan menyeru penyeru, wahai orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah, dan wahai orang yang ingin melakukan keburukan, berhentilah. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka, dan hal itu akan terjadi setiap malam. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أي أنك قد استقبلت موسما للخير وموسما للطاعة، فأقبل عليه إقبالا شديدا واحرص عليه حرصا عظيما، وإياك ثم إياك أن تضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة، فهو موسم رابح للخير وتجارة رابحة، وإذا ذهب لن يعود. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyeru seorang penyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, bersegeralah, yaitu sambutlah musim kebaikan ini, sambutlah musim ketaatan ini, dan bersemangatlah dengan semangat yang besar untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan berhati-hatilah dari melalaikan diri kalian dan melalaikan kesempatan yang besar ini, karena ini adalah musim keberuntungan, musim perdagangan akhirat yang akan mendatangkan keberuntungan yang besar, dan apabila dia pergi tidak akan kembali lagi. وقوله ويا باغي الشر أقصر، أي لا يليق بمن يبتغي الشر أو تتحرك نفسه للشر أن يتيح لها هذا المجال أن تتمادى في شرها وأن تسرف في غيها وأن تستمر في ضلالها في هذا الموسم الكريم المبارك. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai yang menginginkan keburukan, berhentilah. Artinya atau maksudnya, tidak pantas bagi orang yang meniatkan melakukan keburukan atau bergerak hatinya untuk berbuat dosa, untuk membiarkan hal tersebut terjadi, atau terus-menerus melakukan dosa dan keburukan tersebut. Karena musim ini adalah musim kebaikan, musim yang penuh berkah dan musim yang mulia. ومن لا تتحرك نفسه للإقبال على الله والتوبة والندم عندما يقبل هذا الموسم مثل هذا الموسم الكريم، فمتى تتحرك نفسه؟ وكثير من الناس غلبته الشواغل والمغريات والملهيات وأصبحت عائقا وحجر أثرة له عن التوبة والرجوع إلى الله، فيصبح ويمسي وهو في ترف وبذخ وإسراف وتبذير ولعب وسهر ونوم وكسل وظلم وفجور. فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتوبة النصوح والإقبال على الله. وإذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة فمتى تتحرك؟ وإذا لم يقبل العبد على الله في هذا الشهر المبارك فمتى يقبل؟
Dan barang siapa yang tidak tergerak hatinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, menyesal atas segala dosa-dosa yang dia lakukan pada musim yang mulia ini, maka kapan hatinya akan tergerak? Banyak orang yang tersibukkan dengan hal-hal yang melalaikan, dan hal tersebut menjadi penghalang bagi dia untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap pagi dan setiap sore dia sibuk dalam dosa-dosa, sibuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan, ya, begadang malam, tidur, ya, bermalas-malasan, bahkan melakukan dosa dan kefujuran. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan untuk orang-orang seperti mereka yang lalai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hati mereka tidak tergerak pada musim yang agung ini, musim taubat ini, maka kapan hati mereka akan tergerak? Jika pada musim ini mereka tidak berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kapan mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala? ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام ولله عتقى من النار وذلك كل ليلة، أي أن الله جل وعلا كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم يعتق ناسا من نار جهنم، والمسلم تتوق نفسه أن يحظى بهذا الفوز العظيم، وهو أن تعتق رقبته من النار أجارنا الله منها. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu laila, dan Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka, dan hal itu akan terjadi setiap malam. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap malam dari malam-malam bulan yang mulia ini akan memerdekakan, akan membebaskan orang-orang tertentu dari neraka jahanam. Dan seorang muslim tentu berharap untuk mendapatkan keberuntungan yang besar ini, yaitu dibebaskan pundaknya dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari nerakanya. في بعض الأحيان يعلن في بعض الأمكنة أو الأسواق عن مسابقات وجوائز، ويجعل لكل يوم جائزة إما 1000 ريال أو أكثر أو أقل، وترى الناس يقبلون عليها بتكالب شديد وإقبال متزايد، كل واحد يقدم ويبذل ويجهد نفسه ليحصل على 1000 أو أقل وقت وليكون من الفائزين. لكن عندما يتعلق الأمر بالفوز في الآخرة وبأجر يوم القيامة تقل الرغبة وتضعف الهمة وتقصر إرادة الناس عن مثل هذا الأمر الكريم. وإلا فإن اللائق بالمسلم عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقى من النار في كل ليلة أن يتشوف لذلك، وأن يحرص على أن يكون من هؤلاء، ويجد ويجتهد ويسأل الله سبحانه وتعالى أن تعتق رقبته من النار، ويقبل على الله ليحظى بهذا الموعود الكريم ولينال هذا الأجر العظيم. وأي فوز أعظم من هذا أن تعتق رقبته من النار، وقد قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Terkadang kita dapatkan apabila ada pengumuman perlombaan-perlombaan atau hadiah-hadiah yang akan diumumkan setiap hari, ya, setiap orang akan mendapatkan 1000 real atau lebih atau kurang, kita dapati bahwasanya banyak di antara manusia yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut. Akan tapi ketika permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan akhirat, permasalahan pahala pada hari kiamat, ternyata kita dapati banyak manusia yang kurang bersemangat untuk mendapatkan janji tersebut. Padahal selayaknya bagi seorang muslim ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka, maka seharusnya dia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang diselamatkan dan dibebaskan dari api neraka, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari neraka, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan tentu tidak ada kemuliaan yang lebih besar, keberuntungan yang lebih besar melebihi dari dibebaskannya seorang dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. ونكتفي بهذا القدر من هذا الموضوع ونكمل ما بقي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير.
kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan insya Allah sisanya kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang telah diberikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala berkaitan dengan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Dan terima kasih juga jazakumullahu khairan untuk Ustadz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu taala yang telah menerjemahkan pada kesempatan sore yang berbahagia ini pembahasan yang penuh dengan manfaat. Baik ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja, dan kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kita angkat pertanyaan yang sudah masuk. Ya Fadilatul Syekh, bagaimana cara agar tetap semangat di dalam menjalankan ibadah puasa, tidak hanya di awal-awal masuk bulan Ramadan saja, akan tetapi bisa menjalankan dengan tetap istiqomah hingga akhir Ramadan? Bagaimana cara atau tips yang bisa kami praktekkan? هذا السؤال سؤال مهم، والنفس ضعيفة، وعادة ينشط الإنسان في الليالي الأولى ثم يفتر عن ذلك، لكن يعينه على المحافظة عدة أمور. الأمر الأول أن يقرأ عن فضائل رمضان وخصائص رمضان وبركات رمضان، يقرأ كثيرا، لأن معرفة الفضائل تزيد في العمل والرغبة والنشاط. الأمر الثاني أن يكثر من الدعاء، وخاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو يقال بعد الصلاة، وهو من الأدعية المطلقة التي يدعى بها في كل وقت، ومن أجمع الدعاء وأعظمه وأنفعه في هذا الباب. الأمر الثالث يجاهد نفسه. النفس تحتاج إلى مجاهدة، ولا يلين معها إذا أرادت الفتور أو الكسل أو اللهو والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الرابع يتخذ من الإخوان من يعينهم ويعينونه. سنشد عضدك بأخيك، فيستعين بالله عز وجل ويطلب مده، ويتخذ من الإخوان من يكونون عونا له على ذلك. Ya, ini adalah pertanyaan yang penting dan pertanyaan yang sangat baik, yaitu kebanyakan atau banyak dari kalangan manusia yang mereka bersemangat di awal-awal bulan Ramadan, akan tapi tidak bersemangat di akhir-akhirnya. Dan tentunya ada beberapa tips dan nasihat dari beliau agar kita bisa tetap bertahan dari mempertahankan semangat beribadah mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Yang pertama yaitu dianjurkan untuk banyak membaca tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, ya, kekhususan fadilah-fadilah yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena seorang yang mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan akan bertambah semangat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk, fala tad'anna an taqula fi dubri kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, sungguhnya aku sangat mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan setiap akhir salat, ya, sebelum salam,
untuk mengucapkan doa Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku. Dan doa ini dibaca di akhir salat sebelum salam dan juga pada setiap waktu, ya, bukan hanya pada waktu salat atau di akhir salat. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh bermujahadah dan tidak menyerah, ya, pada diri sendiri. Ya, tentu seorang harus berusaha memperkuat dirinya ketika melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu berusaha mencari teman-teman dan saudara-saudara yang mereka bantu dan mereka pun membantu mereka bersama-sama dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanashuddu 'adudaka bi akhik." Kami akan memperkuat dirimu dengan saudaramu, ya. Karena dengan teman-teman yang baik yang kita bersama-sama mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin bersemangat. Naam, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang belum bisa mengqadha puasa yang telah lalu dan pada saat ini sudah memasuki bulan yang baru yaitu bulan Ramadan? إذا كان بقي عليها من رمضان الفائت أيام ووصل رمضان وهي لم تقضي بعد رمضان، ويكون باقي في ذمتها فتقضي بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء. Seorang wanita yang masih tersisa, ya, utang puasa pada tahun lalu dan telah masuk bulan Ramadan dan belum selesai dia membayar utang-utang tersebut, maka dia melanjutkan untuk membayar utang tersebut ketika Ramadan telah selesai, juga ditambah dengan memberi makan satu orang miskin, ya, setiap hari yang dia tinggalkan. Di samping dia juga berpuasa atau mengganti puasanya dengan berpuasa, ya. Jadi dua, dengan berpuasa dan menambah memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang diberikan, dan kami mohon narju min fadilatul syekh al-ikhtitam. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين وأن يبلغنا رمضان وأن يغنمنا خيراته وبركاته بمنه وكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan memberikan kita taufik untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.